Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya yakin kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Nah, saya mendapat informasi update saat ini bahwa yang mengikuti Zoom ini adalah 190 peserta dari 45 kota dan 2 negara. Wow, saya mau sapa dulu nih Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu yang merasa dari pulaunya disebut, boleh ya Bu untuk kasih emoticon melambaikan tangan. Bapak Ibu dari Pulau Sumatera, bisa kasih emotikonnya lambaikan tangan? Untuk Bapak Ibu yang dari Pulau Jawa, Bali, NTT, bisa kasih emotikonnya dengan lambaikan tangan? Haleluya. Untuk Bapak Ibu yang dari Pulau Kalimantan, bisa kasih lambaikan tangannya? Wow, banyak juga ya, puji Tuhan. Untuk Bapak Ibu dari Pulau Sulawesi, nggak mau kalah dong Sulawesi, bisa kasih lambaikan tangannya? Terakhir, untuk Bapak Ibu yang dari Irian Jaya, apakah ada bisa kasih emotikonnya dengan lambaikan tangan? Nah, terakhir ya, oh bukan terakhir, ada satu lagi. Saya mau menyapa Bapak yang dari Malaysia. Bisa kasih emotikon lambaikan tangannya, Pak? Wow, luar biasa sekali ya. Suatu anugerah nih buat saya dapat berada di seminar ini yang menjadi moderator untuk Bapak Ibu sekalian yang bertema The Calling of the Third Pentecost on Great Commission. Katanya nih Bapak Ibu, katanya ya, kalau tak kenal tuh katanya nggak sayang gitu ya. Bener nggak sih Bapak Ibu? Jadi saya harus kenalan dulu ya katanya ya. Saya mau kenalan dulu deh. Nama saya Friska Luciana Tambunan. Saya adalah mahasiswi STTB The Way angkatan tahun 2022 dengan program studinya Magister Teologia. Saya salah satu orang yang beruntung dipromosikan Tuhan untuk menjadi mahasiswa di sini. Nah, saya mau mengingatkan rules yang harus ditaati peserta selama seminar ini berlangsung. Yang pertama, peserta dilarang untuk membuka mic-nya. Yang kedua, peserta yang memiliki pertanyaan dapat mengklik di link pertanyaan atau men-scan QR code yang ada di samping Zoom kalian. Ada ya Bapak Ibu Zoom-nya? Ada ya? Yang ketiga, jika berkenan, Bapak Ibu dapat menggunakan background seminar yang sudah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu dapat mengklik atau mendownload link background tersebut ada di room chat. Dan yang terakhir, kami berharap peserta mengikuti seminar sampai akhir, mengisi presensi absen, foto bersama agar Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Sudah ya Bapak Ibu? Kita mau masuk ke pembicara nih. Pembicara kita hari ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang doktor, evangelical perspective, dengan karunia pengetahuan yang akan dibagikan ke kita. Saya akan bacakan profil beliau. Dr. Philip Suciaditya, PhD. Academic position, Director of Doctoral Studies, Evangelical Theological Seminary of Indonesia, Assistant Professor, Evangelical Theological Seminary of Indonesia, Adjunct Professor, Reformed Theological Seminary of Indonesia, Visiting Professor, Sangkakala Seminary, and Sorton Seminary, Louisville, Kentucky. Mari kita sambut Dr. Philip Suciaditya, PhD. Shalom Pak Philip. Shalom. Shalom. Apa kabarnya nih Pak? Baik, baik sekali. Puji Tuhan. Pak, saya mau sedikit nih Pak, mau bertanya-tanya sama Bapak. Silakan. Boleh ya Pak? Bagaimana perjalanan hidup Bapak atau karir Bapak hingga saat ini Pak? Karena kan kita pasti akan memiliki 2 gelar, PhD dan juga doktor teologi. Wow, bisa gak Pak ceritain buat kita Pak? Iya, jadi sebetulnya
Ya, secara singkat, saya itu lahir dari seorang anak hamba Tuhan, yaitu Pendeta Davicia. Jadi Pendeta Davicia adalah papa saya. Meskipun saya lahir dari keluarga hamba Tuhan, meskipun papa saya itu adalah pendeta, meskipun saya sudah di gereja semenjak saya kecil, bahkan saya sudah dinasarkan untuk menjadi milik Tuhan, tetapi saya dulu hidup di dalam dosa. Jadi waktu saya SMP itu saya nakal sekali. Kemudian saya bukan hanya nakal sekali, tapi saya juga terhilang. Saya terhilang. Ketika SMA, akhirnya saya menjadi ateis, bahkan saya tidak percaya kepada Tuhan. Saya menyerang teman-teman saya yang beragama Kristen, yang dulu kita sekolah di IPK. Gitu. Jadi iman, pengharapan, dan kasih, sekolah Kristen, tapi saya menyerang iman mereka, saya menyerang Alkitab. Menariknya adalah meskipun saya sudah begitu jahat kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Dengan kedaulatannya, dia memilih saya seperti Rasul Paulus. Sehingga saya bertobat, sehingga saya dikejar sama Tuhan, saya dihajar sama Tuhan, sampai akhirnya saya kembali kepada Tuhan. Ketika saya kembali kepada Tuhan, saya memiliki komitmen, Tuhan, dulu Alkitab-Mu saya serang. Jadi sekarang Tuhan, aku bukan hanya ingin mengetahui firman-Mu, tetapi aku juga ingin bisa memberikan pertanggungjawaban yang benar terhadap iman saya melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itulah saya belajar studi lanjut, udah doktor pertama, belum selesai, udah selesai dokter pertama, lalu berikutnya saya melanjutkan ke dokter kedua. Karena inilah kata-kata saya. Jadi firman Tuhan itu begitu luar biasa. Maksudnya apa? Anak kecil, bahkan kakek nenek itu pun bisa memahami. Itu firman Tuhan, begitu indah, begitu dahsyat, sehingga orang yang tidak berpengetahuan saja, yang tidak punya latar belakang pendidikan saja bisa memahaminya. Tetapi firman Tuhan ada yang kedua, bisa dipahami oleh semua orang yang tidak berintelektual, tapi yang kedua, bahkan firman Tuhan itu juga begitu dalam, sampai saya mengatakan begini, firman Tuhan itu begitu dalam, sampai saya tidak cukup untuk mengambil dokter pertama. Saya harus mengambil dokter kedua, untuk mendalami kedalaman firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah pikiran Allah. Ya kan, pikiran Allah yang begitu dalam dan begitu indah dan begitu menakjubkan, sehingga saya tertarik dan saya ditangkap oleh kebenaran firman Tuhan ini, sehingga satu dokter nggak cukup, harus 2 dokter untuk bisa mendalami. Tapi pun aja saya masih belum bisa nyentuh dasarnya, karena ini adalah pikiran Allah. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya Pak. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita haus lapar akan firman, itu terasa haus terus ya Pak. Betul. Jadi aliran Tuhan itu tuh aliran air kehidupan yang dari Tuhan itu tidak pernah cukup. Selalu merasa haus dan lapar akan firman kebenaran, sampai akhirnya Bapak mencari tahu terus untuk terpuaskan ya Pak ya. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Wow, sangat menginspirasi sekali nih Pak. Terima kasih. Saya mau kasih pertanyaan kedua nih Pak. Kasih tips dong Pak untuk kita generasi Yeremia nih Pak, supaya bisa seperti Bapak tuh gimana? Satu, itu adalah kita haus kepada kebenaran firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itulah sebagai dasar kehidupan kita, sebagai dasar iman kita, sebagai dasar teologi kita dan semuanya. Jadi dari firman Tuhan itulah kita nggak akan pernah merasa cukup. Kita akan merasa terus, kita senang dipuaskan, tapi kita akan ada kayak, Tuhan aku ingin mengenal lagi, ada pengen mengenal lagi. Dan biarlah ketika firman Tuhan kita di hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, disitulah kita akan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, semangat mati-matian kepada firman Tuhan, bukan karena gerejanya, bukan karena denominasinya, bukan karena teologianya, tetapi karena firman Tuhan yang membakar kita dengan begitu semangat. Wow, saya merasa terbakar juga nih Pak. Jadi semangat gitu ya. Bapak Ibu semua yang sini juga ikutan semangat ya. Yeay. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Dr. Philip Chia untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan materi saya, dan sekali lagi saya akan menyajikan ada 4 hal yang akan kita bahas rundown acara kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang introduksi. Lalu setelah membahas introduksi, kita akan bahas kepada presentasi, yaitu adalah esensi daripada materi ini. Kemudian kita akan ada ke dalam kesimpulan. Setelah ada kesimpulan, nanti moderator akan memimpin kita di dalam tanya jawab atau diskusi. Nah, masuk lagi ke dalam slide selanjutnya. Jadi saudara sekalian, di dalam introduksi, di dalam introduksi, saya ingin menyampaikan bahwa ini merupakan seminar akademik.
Apa itu seminar akademik? Maksudnya seminar akademik ini adalah seminar di mana kita itu memiliki semangat keterbukaan, kita memiliki semangat kebersamaan untuk kita saling belajar, untuk kita saling berdiskusi, untuk kita saling bertumbuh satu dengan yang lain. Nah, ada foto seseorang di sini, yaitu beliau adalah profesor di bagian Islam, bernama Gabriel Reynolds. Dia itu merupakan profesor di Notre Dame University di Amerika Serikat, di Indiana. Dan menariknya adalah dia itu sering diundang untuk menyampaikan ceramah bukan hanya di kalangan Kristen saja, tetapi juga di Katolik. Bukan hanya di kalangan Kristen maupun Katolik, tetapi juga kalangan Islam. Jadi seminar akademik ini bebas. Bebas kita itu boleh belajar satu dengan yang lain. Dengan semangat aku ingin mengenal lebih jauh. Aku ingin mengenal lebih dekat lagi. Aku tidak hanya ingin mendengar kata orang, tapi aku ingin mendengarkan dari ahlinya. Jadi ini merupakan hal yang normal dan wajar. Dan ketika kita saling belajar satu dengan yang lain, ada dua hal. Ketika kita belajar, kita akan menemukan hal yang pertama. Yang pertama itu adalah kita akan menemukan hal-hal yang kita setujui. Lalu berikutnya kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak setujui. Hal-hal yang kita setujui nanti akan saya bahas dengan lebih detail, adalah kita itu adalah scripture oriented. Kita itu dasar teologi kita, dasar gereja kita, dasar denominasi kita, dasar kehidupan kita, dasar pengalaman kita, dasar perilaku kita adalah Alkitab. Alkitab sebagai dasar segala sesuatu. Dan kita percaya, baik ini orang reform, karena saya mengajar di reform juga, baik ini maupun orang Injili, karena saya ngajar di Injili juga. Baik itu maupun orang karismatik, maupun ini orang baptis, karena saya melayani di baptis juga, bahkan gereja baptis di Amerika Serikat. Maupun presbyterian, karena saya dekat juga dengan orang presbyterian. Metodis dan sebagainya, kita dasarnya adalah Alkitab. Tetapi memang karena kita tumbuh di berbagai macam denominasi, sehingga kita ada hal-hal yang kita tidak setujui. Itu merupakan hal-hal yang saja. Jadi kita bagaimana kita bisa setuju di dalam ketidaksetujuan kita. Dan ini merupakan hal yang wajar di dalam ranah akademis. Selanjutnya, saudara sekalian, karena ini seminar akademik, saya terus terang, lanjutkan lagi slide-nya. Saya itu merasa bersyukur, karena meskipun latar belakang saya ada baptisnya, latar belakang saya ada presbyteriannya, latar belakang saya juga ada reformnya, ada injilinya. Tetapi saya diberikan kesempatan oleh FTT Battle the Way untuk boleh menyampaikan tema, untuk boleh membawakan seminar akademis. Bagi saya ini merupakan hal yang luar biasa. Bagaimana keterbukaan, semangat keterbukaan, semangat kebersamaan ini ada. Bagi saya ini luar biasa, kalau di Amerika sudah biasa. Tapi di Indonesia, mengundang pembicara yang dari latar belakang yang berbeda, itu masih hal yang tidak umum, tidak lazim. Jadi sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih atas undangan yang diberikan bagi saya oleh FTT Battle the Way. Jadi sekali lagi kepada Pak Ketua dan termasuk juga para dosen, staf, PK1, PK2, PK3, dan mahasiswa-mahasiswi, saya berterima kasih atas kesempatan diberikan. Lalu berikutnya saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya secara khusus kepada Pak Rudi. Jadi ini ada fotonya, saya juga baru tahu nama lengkap dia ketika saya cari di internet, Pak Rudi Yulianto Limuria. Jadi saya mengatakan, saya jujur, saya itu dari latar belakang Injili. Dan saya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang sahabat kita, tentang saudara kita dari kalangan karismatik, Pentakosta. Saya memiliki keterbatasan. Dan akhirnya beliau, slide selanjutnya, memberikan saya buku-buku ini. Memberikan saya ada satu bagian, ada satu sumber, itu tentang yang berjudul Memahami Pentakosta ketiga dari 5 butir pengertiannya, yang disusun oleh tim teologia. Dan kemudian memberikan saya buku yang sangat baik menurut saya, Pentecost Again. Jadi ini akhirnya membuat saya akhirnya mengenal tentang saudara-saudara saya dari karismatik, dari Pentakosta. Akhirnya saya bisa lebih mengenal lebih dalam lagi. Bukan hanya dengar kata orang, tapi membaca tulisan mereka, yang mereka pun juga rekomendasikan. Jadi inilah buku-buku yang akan menjadi
primary sources, sumber-sumber utama kita untuk pembahasan kita pada hari ini. Slide lagi selanjutnya. Nah, jadi 5 butir Pentakosta, saya tidak akan bahas semuanya dalam waktu 40 menit, mustahil. Jadi, karena tema yang diberikan bagi saya adalah tentang amanat agung. Sekali lagi, fokusnya ini adalah tentang amanat agung, bagaimana dari sudut pandang kaum Injili. Nah, jadi saya akan memfokuskan kepada bagian yang ketiga, butir yang ketiga. Butir yang ketiga, sekali lagi ini bukan tulisan saya ya, saya copy paste dari buku, dari buku yang disusun oleh tim teologia. Dan butir ketiga ialah Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Selanjutnya, slide selanjutnya, iya. Oke, lagi. Ini saya akan tidak bahas. Lagi. Slide lagi, lanjut. Lagi, lanjut. Iya. Nah, oke, di atasnya. Jadi kita akan melihat bagaimana perkataan dari Pak Niko. Ini perkataan dari Pak Niko sendiri, dan saya ada 3 warna. Saudara sekalian, warna kuning saya akan singgung sedikit, tapi itu bukan menjadi fokus utama saya. Jadi sekali lagi tentang Pentakosta ketiga Yeremia, generasi Yeremia saya akan singgung sedikit, tapi saya tidak akan bahas secara mendetail. Yang saya akan bahas secara mendetail itu adalah tentang yang biru-biru itu. Karena tema yang diberikan bagi saya adalah bagaimana amanat agung ini. Bagaimana saya meninjau dari perspektif Injili, amanat agung yang dilakukan oleh teman-teman kita. Nah, itu dia. Jadi saya akan membahas, lebih memfokuskan kepada yang biru-biru, amanat agung. Lalu berikutnya saya juga akan bahas secara sekilas tentang pesan luar biasa dari Roh Kudus di zaman ini. Lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Ini ada di dalam yang 23 ya, halaman 23 dari Komisi Teologi. Dan sekarang saya akan membahas secara mendalam bagaimana respon Alkitabiah. Respon Alkitabiah tentang amanat agung yang dijalankan oleh teman-teman kita. Bagaimana ini? Dan kalau saya ambil dari Alkitab saja, simple, sederhana. Sekali lagi, saya ambilnya dari Alkitab. Alkitabnya saudara bisa baca di sini, di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 18. Filipi 1 ayat 12 sampai 18 yang judulnya ialah Kristus diberitakan. Kristus diproklamasikan. Kristus yang disebarkan. Itu yang paling penting saudara sekalian. Sekali lagi, menurut Paulus yang paling penting adalah Kristus diberitakan. Itu yang paling penting. Dan kita akan lihat bagaimana Kristus yang paling penting diberitakan meskipun keadaanku buruk. Perhatikan ya, meskipun keadaannya Paulus buruk, meskipun Paulus dipenjara, meskipun Paulus menderita, meskipun Paulus disakiti, tetapi dia mengatakan, aku tidak peduli keadaanku. Karena kenapa? Karena yang penting Kristus dibicarakan. Aku tidak peduli bagaimana sesusahnya, sesakitnya aku. Yang penting aku bisa melihat bahwa Injil itu mengalami perkembangan, Injil itu mengalami kemajuan, Injil itu diberitakan. Itu yang paling penting. Bukan aku yang penting, tetapi Injil. Saudara sekalian, kebanyakan kita kebalikan. Kebalikannya adalah apa? Bukan Kristus, bukan Injil yang utama, tapi kita. Tetapi keadaan kita, tetapi kondisi kita, tetapi situasi kita. Ini kebalik. Mari saudara sekalian, kita belajar, kita menjadi satu. Kita menjadi satu, bagaimana meskipun kita berbeda, denominasi kita berbeda, pikiran kita berbeda, teologi kita berbeda, tetapi tujuan kita harus satu. Tujuan kita sama dan dasar kita harus sama. Dasar kita sama-sama firman Tuhan. Dan hasilnya, tujuannya harus sama-sama memberitakan Injil. Biarlah itu menjadi fokus kita. Keadaan kita boleh berbeda, situasi kita boleh berbeda, tapi biarlah kita satu di dalam dasarnya dan satu di dalam tujuannya. Lalu berikutnya dikatakan apa? Aku, meskipun keadaanku buruk, meskipun aku dipenjara, meskipun aku dibelenggu, meskipun aku menderita, tetapi apa? Aku bersyukur. Kenapa? Untuk pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil ada 2. Yang pertama, untuk orang yang tidak percaya. Di dalam ayat 13. Untuk orang yang tidak percaya. Bahkan penjaga-penjaga khusus ini
penjaga-penjaga elit ini, pengawal-pengawal elit ini, mereka boleh mendengar tentang Kristus. Dan mereka boleh melihat, aku mati-matian untuk Kristus, aku menderita demi Kristus, aku bahkan dipenjara demi Kristus. Dan mereka menjadi kaget, wow, ada orang yang sungguh-sungguh bisa berjuang untuk pemberitaan Injil amanat agung sampai masuk penjara. Ini luar biasa. Untuk orang tidak percaya menjadi kesaksian. Untuk orang tidak percaya ini menjadi berita yang menyegarkan. Wow, luar biasa. Tetapi bukan hanya keadaan Paulus yang buruk menjadi pemberitaan Injil bagi orang yang tidak percaya, tetapi juga apa? Orang yang percaya juga. Dikatakan ayat 14, orang yang percaya itu bahkan dikatakan apa? Memiliki keberanian. Kalau Paulus bisa berani memberitakan Injil sampai masuk penjara, sampai mau dihukum mati, aku pun juga bisa. Marilah kita sama-sama, kita bersatu untuk memenangkan bukan hanya orang yang tidak percaya mengenal Kristus, tetapi juga memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada orang percaya untuk terus memberitakan Injil. Apapun keadaan kita, meskipun situasi kita berbeda, meskipun kondisi kita menyakitkan, tapi biarlah Injil di atas dari keadaan kita. Biarlah Injil amanat agung itu di atas daripada kondisi kita. Wow, saya seperti khotbah ini ya. Tidak ingin gabung dengan denominasinya Paulus. Nggak peduli. Yang penting aku denominasi aku memberitakan Injil. Itu ada orang yang memberitakan Injil itu karena iri, karena kebencian. Ada orang yang memberitakan Injil karena perpecahan. Mereka pecah denominasi, tapi mereka memberitakan Injil. Yang menariknya adalah, dikatakan apa? Bukan hanya itu, tetapi juga dari selfish ambition. Jadi dari ambisi pribadi. Ada orang yang memberitakan Injil supaya saya terkenal. Ada orang yang memberitakan Injil supaya aku dilihat. Ada orang yang memberitakan Injil supaya aku itu semakin populer. Aku itu semakin dihargai. Supaya aku dan aku dan aku dan aku dan aku. Lalu berikutnya ada orang yang memberitakan Injil, ayat 17. Dikatakan apa? Bukan dari pure motif. Bukan dari motivasi yang tulus, tapi motivasi yang busuk. Motivasi yang jahat. Motivasi ganda. Ada orang yang seperti ini, betul ya? Sampai detik ini pun masih ada. Jadi bukan hal yang baru kok di sekarang. Zamannya Paulus sudah ada. Lalu berikutnya apa? Memberitakan Injil supaya apa? Ayat 17, supaya Paulus semakin menderita. Iya kan? Iya kan? Thinking to cause me stress. Jadi supaya Paulus itu udah di penjara, terus dia semakin menderita. Ada orang seperti ini jahatnya. Tapi dia memberitakan Injil. Paulus ngomong apa? Ayat 18. Baik Injil itu diberitakan dengan kepura-puraan atau kebenaran, dikatakan apa? Asal Kristus diberitakan, aku bersuka cita. Saudara, bisa nggak sih kita bersuka cita? Bisakah sekarang kita bersatu? Yang penting Kristus diberitakan itu aku udah cukup. Aku itu udah bersuka cita. Seringkali adalah kita itu berdebatnya bukan bagaimana kita memenuhi amanat agung. Kita berdebatnya bagaimana keadaan kita, bagaimana situasi kita, bagaimana hati orang itu, bagaimana motivasi orang itu. Betul nggak saudara? Itu akhirnya pecah. Akhirnya gereja tubuh Kristus itu terpecah-pecah. Tetapi kita harus satu. Ini Alkitab yang ngomong loh, Paulus yang bicara. Saudara boleh tidak setuju dengan saya, tapi saudara harus setuju dengan Alkitab. Dan Alkitab mengatakan, fokus utama kita adalah beritakan Injil. Itulah amanat agung, pemenuhan amanat agung itulah yang utama. Sekali lagi, itu yang utama. Meskipun ada motivasi, meskipun ada hati yang berbeda segala macam, janganlah itu menjadi fokus utama kita. Sekali lagi, fokus utamanya harus memberitakan Injil. Saudara sekalian, kita seringkali ribut di kondisi, kita ribut di hati sehingga kita terpecah-pecah. Ini orang bener nggak ya? Memberitakan Injilnya, hatinya bener nggak ya? Ini bener nggak ya denominasi ini? Memberitakan Injil, bener nggak ya? Kita menjadi skeptis, sehingga kita menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Tapi Paulus mengatakan, hey, ini menarik ya. Paulus pakai kata apa? Rejoice. Jangan, ini dia menarik ya. Jangan
Ketika Paulus itu mengatakan, meskipun kamu punya motivasi yang berbeda, kamu punya hati yang berbeda, yang penting Injil diberitakan, aku itu berbahagia, aku tuh bersuka cita. Tapi seringkali adalah, kita justru apa? Kita bukan bersuka cita, tapi kita apa? Ngomel. Kita ngejudge. Nah itu dia seringkali. Ini orang memenuhi berita Injilnya begini, caranya salah segala macam. Jangan ngejudge, bos. Biarlah firman Tuhan yang ngejudge. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar kita. Dasarnya firman Tuhan, hasilnya, tujuannya memberitakan Injil. Jadi kalau Paulus bersuka cita, Alkitab bersuka cita, kenapa kita nggak bersuka cita? Kalau Alkitab harusnya bilang kita bersuka cita, tapi kita berduka cita, ada masalah dengan diri kita. Berarti, sekali lagi, ada masalah dengan diri kita. Lalu berikutnya, ini menarik ya, Paulus tidak mengatakan, aku setuju, betul ya? Paulus tidak mengatakan, aku tidak setuju dengan hati mereka. Paulus tidak mengatakan, aku setuju atau tidak setuju, tidak. Tapi dia mengatakan, yang aku berbahagia, aku bersuka cita. Paulus tidak aja setuju, bisa saja tidak setuju dengan hati mereka. Paulus bisa saja tidak setuju dengan motivasi mereka. Tetapi Paulus mengatakan apa? Meskipun aku bisa tidak setuju, tapi yang penting Kristus diberitakan, yang penting amanat agung itu dipenuhi, aku bersuka cita. Selesai. Saya kembali ke Alkitab. Hati saya selalu kembali ke Alkitab. Itu jadi semuanya kita harus lihat ya. Dan Pak Tong itu, Pak Stephen Tong, itu juga punya penginjilannya sendiri. Tim penginjilannya sendiri ada. Dan Tuhan memberkati Pak Tong luar biasa. Dan teman-teman yang lain, ya kan, dari FTII, itu juga ada metodenya sendiri. Tuhan memberkati mereka. Yang penting Tuhan diberitakan. Dan Pak Niko punya tekniknya sendiri, metodologinya sendiri. Yang penting kita semua memberitakan Yesus, bukan pribadi, bukan denominasi, bukan tokoh, bukan teologi, bukan apapun selain Kristus. Mari kita sama-sama kita bergandengan tangan. Kita memberitakan Injil, memenuhi amanat agung itu. Ini kata Paulus. Kalau kita tidak sesuai dengan kata Paulus, kita tidak mau submit di bawah Alkitab, wah itu kita jadi masalah. Lanjut. Ini dasarnya. Nah, tapi memenuhi amanat agung itu nggak mudah. Iya kan? Memenuhi amanat agung itu nggak mudah. Karena kenapa? Karena Yesus sendiri memprediksikan di dalam Matius pasal 24. Itu akan banyak kedurhakaan, akan banyak penganiayaan, akan banyak kefasikan yang akan menimpa kita. Bahkan Paulus mengatakan di dalam 2 Tesalonika, akan ada manusia durhaka yang akan menyerang, yang akan tampil, yang akan menjadi pemimpin. Nah, itu dia, Alkitab sudah memprediksi. Di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, kehidupan akan semakin berat. Lalu berikutnya dikatakan apa? Sekarang, ini kenyataan, ada ideologi-ideologi, termasuk ideologi postmodern. Nanti ini bisa didebatkan, bisa didiskusikan. Saya akan angkat ini supaya saudara sekalian itu berdiskusikan. Lalu berikutnya ada LGBTQ, secularism. Lalu berikutnya ada penganiayaan secara fisik yang ada di Kongo, ada Mozambik. Ya kan? Lalu berikutnya ada tantangan dari segi budaya, wokeness culture. Saudara sekalian sudah pernah mendengar wokeness culture? Sudah pernah mendengar cancel culture? Itu populer sekali di Amerika Serikat. Nah, singkat cerita begini. Ketika kita ingin memenuhi amanat agung itu di akhir zaman, itu akan sulit. Sebagai contoh, ini teman saya orang bule. Saya itu ketemu sama dia, kita ketemu bareng, ya saya ketemu dia di kampus dia cerita dia asal dari California. Dan papanya dia itu jadi guru SD di California. Jadi guru SD di California. Terus kita deket banget, kita sering sharing, terus dia sering undang saya makan di tempat dia, begitu kan. Kita mendoakan bareng, kita saling mendoakan, kita sangat dekat. Dan singkat cerita dia mengatakan kepada saya begini, Philip, kamu doakan papa saya ya. Saya tanya, kenapa papa kamu? Papa dia itu guru SD di sekolah, karena papanya ini orang Kristen, dan dia tidak mau hadir di dalam persekutuan anak-anak SD loh. Anak-anak SD yang sudah bisa memilih jenis kelaminnya. Jadi bayangkan, anak usia 7-8 tahun sudah bisa pilih, laki-laki ini, boy. Aku mau jadi wanita. Terus anak wanita bisa pilih, aku menjadi anak laki-laki. Dan ini difasilitasi oleh sekolah. Dan sekolah ini mengatakan, ayo guru-guru semuanya ikut dan mendukung. Tapi teman saya punya papa ini, dia nggak mau pergi. Dia bilang ini bertentangan dengan iman saya.
Kita harus ikut gender yang Tuhan kasih. Pria-pria, wanita-wanita, saya tidak setuju. Dan ini tidak hadir. Tidak hadir. Pertemuan aja, pertemuan. Ini bukan pertemuan resmi, pertemuan aja, perkumpulan. Satu pertemuan. Langsung apa yang terjadi? Ini kisah nyata loh. Tantangan di akhir zaman. Apa yang terjadi? Dia itu dimasukkan ke pengadilan. Dan dia hampir kehilangan pekerjaan dia. Bayangkan loh. Sampai semuanya nangis, "Pah, kalau papa kehilangan pekerjaan bagaimana dengan mama? Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan keluarga?" Gara-gara nggak mau datang satu pertemuan aja. Cuma datang doang, nggak mau. Masuk pengadilan, hampir dipecat. Dan nanti bisa dipenjarakan. Bayangkan loh, hanya datang saja nggak mau. Saudara sekalian, ini menjadi tantangan buat kita dalam memenuhi amanat agung. Karena semakin lama, dunia akan semakin menentang kita. Tapi bagaimana kita harus memiliki komitmen yang tinggi Tuhan, meskipun akan susah, tetapi aku tetap akan mengiring Tuhan. Meskipun akan sebanyak tantangan, tapi aku tetap akan memberitakan Injil. Meskipun dunia tidak suka mendengarkan Injil, tapi bagaimana aku tetap memberitakan Kristus itu. Pak Niko mengatakan apa? Ini saya catat ya. Ini di halaman 88 dari Pentecost Again. Saya kutip benar kata-katanya. Jadi saudara bisa cek, saya tidak manipulasi. Lalu berikutnya ada Hill, Tim Hill. Pentecost Again, bisa bandingkan di halaman 93 sampai 94. Kata-kata Pak Niko sendiri seperti ini. Ketiga, akan terjadi guncangan-guncangan. Akan ada terjadi guncangan-guncangan seperti ini. Tantangan-tantangan, penganiayaan secara fisik, penganiayaan secara mental, secara rohani, secara budaya. Ini akan ada guncangan-guncangan. Bukan hanya satu guncangan, tapi banyak guncangan. Dikatakan apa? Bukan hanya guncangan yang biasa saja. Tetapi apa? Guncangan-guncangan yang mengerikan. Seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Dan ini akan terjadi. Nah, itu saudara sekalian. Jadi bagaimana sekarang pertanyaannya? Bagaimana kita semuanya berbagai macam denominasi yang berbeda, tapi bagaimana kita bisa memenuhi amanat agung ini meskipun ada tantangannya? Bagaimana caranya saudara sekalian? Turunkan. Dengan cara kita kembali ke Alkitab. Ah, ini dia. Ini penting. Ini hal yang penting. Ini hal yang penting. Saya akan meluangkan waktu di sini dengan cukup banyak. Jadi saudara sekalian, saya kutip sendiri ini dari buku yang dikasih oleh Pendeta Rudi kepada saya. Itu di Pentecost Again di halaman 59 dengan halaman 123. Bisa dicek sendiri. Dan menurut saya, ini merupakan titik temu menurut saya ya. Dan saya yakin orang Reform, orang Injili, orang Pentakosta yang mengandalkan buku ini pasti akan mengatakan hal yang sama. Ini merupakan dasar bagi kita semua. Saya yakin. Francis Harrington itu adalah dosen betul ya di Pentecostal Theological Seminary di Amerika Serikat. Nah, dia mengatakan begini, otoritas Alkitab melampaui denominasi Pentakosta dan gereja-gereja hingga kehidupan orang percaya. Nah ini dia. Jadi saudara sekalian, otoritas Alkitab itu harus melampaui denominasi kita. Otoritas Alkitab itu harus melampaui teologi kita. Otoritas Alkitab harus melampaui pengalaman kita. Otoritas Alkitab harus melampaui wahyu kita. Otoritas Alkitab harus melampaui penglihatan kita. Otoritas Alkitab harus melampaui teolog kita. Otoritas Alkitab harus melampaui orang yang kita sanjung, orang yang kita hargai, orang yang kita cintai. Itu harus melampaui semuanya. Dan ini adalah semangat kita semua. Ini kita semua berbagai macam denominasi kita mengakui otoritas Alkitab melampaui segala-galanya termasuk tradisi kita. Harus melampaui segalanya. Lalu berikutnya, nah ini dia nih. Ini yang mungkin saya akan klarifikasi. Supaya saudara dari kaum Injili karismatik, dari kaum Injili Reform bisa memahami orang karismatik. Dan orang karismatik bisa memahami kaum Injili dan Reform. Ini bagaimana titik temu nih? Kita harus ada diskusi. Nah, makanya saya senang ketika saya dipanggil ini supaya bisa mengklarifikasi beberapa hal. Nah, perhatikan baik-baik. Pelayanan pewahyuan Roh Kudus yang sedang berlangsung. Pelayanan pewahyuan Roh Kudus yang sedang berlangsung tidak dipandang sebagai tantangan terhadap otoritas Alkitab. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi ya, otoritas Alkitab itu sekali lagi yang menjaga pewahyuan kita. Otoritas Alkitab yang menjaga penglihatan kita. Otoritas Alkitab yang menjaga gereja kita. Otoritas Alkitab yang menjaga doktrin dan dogma kita. Setuju ya? Kita semua ini setuju. Nah, ini menarik. Menariknya apa? Ketika
ketika kaum Injili, ketika kaum Reform membaca teks ini, pelayanan pewahyuan Roh Kudus, ada kata apa? Pewahyuan. Itu menjadi masalah bagi kaum Injili sama kaum Reform. Kenapa? Karena persepsi mereka, persepsi kami, karena saya mengalami itu juga. Karena ketika pewahyuan, itu adalah ketika ada istilah wahyu. Saudara perhatikan ya, kita bisa saja menggunakan istilah yang sama, tapi maknanya berbeda. Istilahnya sama, tapi definisinya berbeda. Artinya berbeda. Nah, menurut kaum Injili dan Reform, ketika kita mendengar kata wahyu itu apa? Berkenan dengan ke-66 kitab. Selesai, berhenti. Ngerti ya? Jadi 66 kitab ini tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangi. Yang menambahi, mengurangi sesat. Itu menurut kaum Injili dan kaum Reform. Itu udah cukup. 66 kitab itu adalah enough, sufficient, cukup untuk semua kehidupan kita. Cukup. Jadi ketika kaum Injili dan kaum Reform, mereka mendengarkan ada pewahyuan yang apa? Bahkan pewahyuan kudus yang sedang berlangsung, sekarang masih berlangsung nih. Mereka mikir, berarti Alkitab ini 66 kitab ini nggak cukup. Berarti Alkitab masih ada Alkitab yang lain, betul ya? Jadi mereka bertanya-tanya, kok seperti ini? Jadi mereka gelisah begitu loh. Tapi akhirnya kita coba yuk, saya mencoba memahami dari sudut pandang karisma. Nah, saya tadi sudah membawa teman-teman dari Pentakosta memahami dari orang Injili. Jadi mereka itu seperti anak yang sangat berhati-hati. Seperti koko saya. Koko saya meskipun lebih tua, tapi dia sangat hati-hati. Kalau mama saya nggak kasih izin, dia nggak akan melakukan. Sangat berhati-hati. Gitu. Dia sangat benar-benar takut sekali menggunakan istilah-istilah yang bisa nanti akan rancu maknanya. Nah, tapi satu sisi, di kalangan jadi saya sudah bantu Bapak Ibu untuk memahami orang-orang Injili maupun karismatik. Tapi bagaimana dengan orang Injili? Itu perlu kita bantu juga untuk memahami orang karismatik, Pentakosta. Nah, perhatian baik-baik ini. Bagi orang Pentakosta, ini setidaknya Franz Harrington yang mengatakan apa? Perhatikan, pewahyuan Roh Kudus yang sedang berlangsung itu menurut Franz Harrington itu apa? Menurut Franz Harrington, pelayanan pewahyuan Roh Kudus yang sedang berlangsung itu sebagai apa? Sebagai apa? Saudara sekalian baca. Penerapan khusus. Itu ingat loh. Jadi pelayanan pewahyuan Roh Kudus sebagai penerapan khusus dari pesan Alkitab. Penerapan khusus dari pesan Alkitab. Jadi menurut Franz Harrington, pewahyuan Roh Kudus itu sama dengan pesan Alkitab nggak? Sama nggak? Bingung ya? Jadi saudara sekalian, oke belum. Balik lagi, tadi kepencet. Iya, jadi pewahyuan Roh Kudus menurut Franz Harrington itu, kalau saya tidak salah mengerti ya, itu adalah penerapan khususnya dari pesan Alkitab. Jadi tidak sama dengan pesan Alkitab. Ini adalah penerapan khusus. Ya perhatiin ya, perhatikan kata-kata Franz Harrington. Ini pelayanan pewahyuan Roh Kudus ini sebagai penerapan khusus. Ini jadi penerapan. Memang, nah ini dia kan, kita dapat istilahnya dapat petunjuk dari Tuhan. Kita dapat visi dari Tuhan yang sekarang sedang berlangsung di zaman ini. Ini apa? Sebagai penerapan khusus dari pesan kitab suci, dari ke-66 kitab ini yang sudah komplit, yang sudah lengkap. Jadi kita dapat, untuk zaman ini, penerapan khusus kan. Untuk zaman tertentu, untuk suku tertentu, untuk manusia tertentu, untuk waktu tertentu, untuk kondisi tertentu, untuk segala sesuatu yang tertentu. Betul kan? Penerapan khusus, bukan penerapan segala zaman. Betul ya? Karena kalau Alkitab itu penerapan segala zaman. Ini tapi apa? Penerapan khusus. Tapi dasarnya dari apa? Alkitab. Dasarnya dari Alkitab ada penerapan khusus. Nah itu dia. Jadi saudara sekalian mengerti ya, memahami ya. Ini sebetulnya kalau ini istilah ini sebetulnya membuat akhirnya berbagai macam denominasi itu saling bingung gitu loh. Karena tidak dijelaskan makna, muatan, esensi dari istilah itu. Nah itu dia. Jadi ketika pelayanan Roh Kudus yang sedang berlangsung ini sebagai penerapan khusus, bukan sebagai firman Allah ya. Penerapan khusus dari firman Allah itu sendiri, nggak masalah. Iya kan, contoh. Nanti saya kasih contohnya. Lalu berikutnya apa? Tetapi penerapan khusus ini, pewahyuan Roh Kudus ini dikatakan apa? Tidak boleh sebagai tantangan terhadap otoritas Alkitab. Nggak boleh melawan Alkitab, sekali lagi. Alkitab itu sebagai dasarnya dan melampaui pengalaman kita, melampaui visi kita, melampaui doktrin kita, melampaui tradisi kita. Nah itu dia.
Dikatakan, saya terlalu semangat ini ya. Saya berasa ini. Saya ini, memang kalau saya khotbah ini, orang jadi bingung, ini orang Injili, Reform, atau Karismatik. Jadi saya itu kalau khotbah, jangan, ya khotbah semangat gitu kan. Ngajarnya semangat. Oke, dikatakan apa? Penerapan apapun, nah ini dia. Ada penerapan khusus, tapi dikatakan apa? Penerapan apapun itu. Fritz Arrington mengatakan di halaman 59, penerapan apapun itu dibatasi oleh kepatuhan terhadap kitab suci. Jadi penerapan itu sama dengan kitab suci nggak? Menurut Arrington. Penerapan apapun dibatasi oleh kepatuhan kitab suci. Jadi penerapan itu sama dengan kitab suci nggak? Enggak, ya kan? Karena kitab suci itu harus menjaga penerapan itu, harus mengawal penerapan itu. Jadi berbeda gitu loh. Nah, itu kan. Penerapan berbeda dengan kitab suci. Penerapan itu berbeda dengan firman Allah. Ini menurut Arrington, iya kan? Singkatnya, Alkitab memiliki otoritas menyeluruh atas apa? Iman kita. Bukan hanya atas iman kita, tapi perilaku kita menurut Arrington. Nah, ini bagus. Nah, itu dia. Jadi saudara tahu ya, antara biblical revelation dengan biblical application. Contoh, ketika saudara sekalian mengatakan ada generasi Yeremia. Sekarang pertanyaannya adalah, generasi Yeremia, menurut saudara sekalian, itu adalah penerapan khusus dari Alkitab atau Alkitab itu sendiri? Penerapan, betul ya? Penerapan. Karena contoh begini, kalau kita bilang generasi Yeremia itu benar-benar ada, apakah generasi Yeremia benar-benar generasi Yeremia zaman sekarang ya? Apakah mereka punya hubungan DNA dari Yeremia yang beneran di Perjanjian Lama? Apakah mereka benar-benar keturunan 100%? Enggak kok, kita orang Indonesia kok. Kok ngaku-ngaku kau, gitu kan. Saya orang Chinese kok, ngaku-ngaku saya punya hubungan darah dengan Israel, gitu kan, dengan Yeremia. Enggak, itu penerapan khusus. Jadi, seperti ini. Ketika banyak orang-orang, saya perhatikan ini, orang-orang berbagai macam denominasi. Itu khotbahnya apa? Ketika khotbah tentang Daud sama Goliat. Betul ya? Goliat itu, menurut Alkitab itu sufficient, cukup, enough, ya kan? Alkitab itu ketika menceritakan Daud melawan Goliat itu sebagai apa? Manusia beneran kan? Lalu berikutnya apa? Raksasa. Dia itu pahlawan perang, betul kan? Mengerikan, ya kan? Tapi ketika kita khotbah, semua didominasi. Kita kan padahal manusia beneran kan? Raksasa, pahlawan perang. Ketika kita khotbahkan apa? Apakah pernah saudara seperti Daud menghadapi Goliat saudara? Goliat saudara bisa aja Goliat penyakit saudara itu seperti Goliat. Penerapannya kok ngawur? Penerapannya ke situ gitu kan? Perhatiin nggak? Tapi penerapan pakai istilah ini kemudian diaplikasikan. Saudara perhatikan nih, apakah Goliat saudara ini, masalah saudara ini adalah masalah kesehatan? Apakah Goliat saudara itu berupa ekonomi? Apakah Goliat saudara berupa hubungan suami istri? Apakah Goliat saudara berupa pelayanan, pekerjaan, apapun itu, Tuhan sanggup memakai saudara. Meskipun saudara kecil, tapi saudara bisa mengalahkan Goliat saudara. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan. Tidak ada Goliat yang terlalu besar untuk Tuhan. Tidak ada raksasa yang terlalu besar untuk Tuhan. Karena Tuhan lebih besar daripada segalanya. Amin, saudara sekalian. Iya kan? Sama kan? Pesan Alkitab, aplikasi. Jadi harus ngerti ya, biblical revelation dengan biblical application. Biblical application berangkat dari fondasinya itu. Biblical revelation. Tapi itu tidak sama. Gitu kan. Tapi kita khotbah, kita sering kok. Seperti itu kan. Goliat. Kayak mereka. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di kapal. Iya kan. Ada angin yang menimpa mereka. Dan mereka menjadi ketakutan. Sehingga ada pengkhotbah yang mengatakan, apakah saudara pernah seperti ini, berada di dalam Bahtera kehidupan. Oh jelas-jelas ini bukan bahtera kehidupan kok, bahtera beneran. Iya kan? Apakah saudara pernah di dalam bahtera kehidupan saudara merasakan angin yang begitu kuat? Bahkan bahtera di dalam keluarga saudara, bahtera pernikahan saudara. Ada wanita-wanita, pria-pria yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan bahtera keluarga kalian. Ada pria ketiga, ada wanita ketiga. Orang jelas-jelas ini kita bicara tentang bahtera beneran kan, angin topan beneran, bukan wanita, bukan pria. Tapi saudara perhatikan nggak aplikasi? Saya nggak akan bahas biblical application yang sebaiknya itu apa, tapi saya cuma mau buka gitu loh. Bagi kaum Pentakosta, Karismatik, Injili, Reform, inilah biblical revelation, biblical application, gitu loh. Yang penting apa adalah apa?
Yang pentingnya tetap biblical revelation, ditempatkan di biblical revelation, dan ujungnya apa? Amat agung, udah selesai. Jangan debat lah. Menurut saya, jangan fokus kepada yang Tuhan tidak ingin kita fokus. Jangan fokus pada kondisinya, keadaannya, jangan hatinya, motivasi, udah. Fokusnya kepada apa? Amat agung, udah selesai lah. Selesai gitu. Bagi saya gitu, kita bergandengan tangan lah, kita fokus lah. Memberitakan Injil, udah. Kita bunuh-bunuhan di dalam. Sedangkan banyak jiwa-jiwa yang mati. Mati tanpa Kristus. Mati tanpa pengharapan. Mati tanpa kehidupan yang kekal. Mati tanpa tahu siapakah juru selamat mereka. Kita kok tega banget sih? Ribut di dalam. Itu saya ya. Saudara-saudara kalian, ini hati saya sebagai orang yang mencintai Alkitab. Kalau ada orang yang busuk, itu saya. Saya itu bukan hanya orang ateis, tapi berikutnya yang kedua, saya itu menjadi penyembah iblis juga. Dan berikutnya saya itu sampai menghujat Roh Kudus, semua dosa semua saya lakukan. Kalau mau yang masuk neraka itu saya. Tapi Tuhan menyelamatkan saya. Dan saya bilang, Tuhan, ketika Tuhan memberikan saya kehidupan, saya akan memberitakan firman Tuhan. Apapun itu. Dan itu hati saya, dasar Alkitab. Lalu berikutnya, ini biblical interpretation. Francis Harrington mengatakan, ya kan, ia menolak pendekatan hermeneutik ya, penafsiran Alkitab, biblical interpretation, dengan gereja yang bergaya kafetaria. Maksud itu apa? Penafsiran kafetaria. Orang itu bisa memilih ayat manapun yang mereka sukai. Jadi mereka cuma mereka wah saya suka ayat ini, saya pilih. Saya suka ayat ini, saya pilih. Enggak. Francis Harrington mengatakan nggak bisa kayak begitu. Ini Francis Harrington sendiri loh. Iya kan, dosen dari Pentecostal Theological Seminary, betul ya. Yang saya baru dengar ternyata Pentecostal Theological Seminary ada aula ya atau apa. Atas nama Pak Niko. Ternyata orang ini Francis Harrington juga mengatakan demikian. Saya setuju juga. Dan Francis Harrington itu juga menolak penafsiran cut and paste, ya kan, di mana orang memotong-motong ayat sesuai dengan kehendak mereka sendiri atau tanpa lihat konteksnya, sumbernya. Dengan asumsi para penulis Alkitab melakukan hal yang sama saat penulisannya, itu dia. Jadi dia juga menentang gitu. Kita tuh nggak boleh comot-comot ayat gitu, potong-potong ayat nggak boleh. Ini jadi jelas ya. Ini penting nih. Biblical revelation, application dan interpretation. Nanti kalau mau dibahas ini panjang lagi, nanti mungkin sesi yang lain. Gitu kan. Kita hanya amat agung. Lanjutkan. Berapa menit lagi kita nih? 15. Amin. Jadi saudara sekalian, saya tidak akan bahas lagi. Jadi saya akan bahas sekarang tentang generasi Yeremia. Generasi Yeremia ini seperti apa sih? Nah, saya senang ya. Jadi kenapa generasi Yeremia itu dipilih? Saya sempat nanya, ya kan, kepada PDM Rudi, karena saya itu kan nggak ngerti. Saya itu orang luar gitu loh. Jadi saya itu nggak ngerti. Saya bilang, kenapa dipilih? Yang dipilih itu generasi Yeremia. Kenapa bukan yang dipilih itu generasi Yusuf, Daniel, Timotius dan sebagainya? Saya bingung gitu loh. Ini kan pertanyaan nakal saya gitu. Saya pengen tahu. Dan akhirnya Pak Rudi itu mengatakan, oh ini karena anak masih muda dan semangat. Kenapa nggak generasi Philip C? Nggak bercanda ya, ini enggak ya, bercanda ya. Gitu kan, saya masih muda semangat lagi kan ya. Enggak, saya cuma terpikir seperti itu. Jadi, tapi ketika saya mendengarkan generasi Yeremia, saya mencoba menganalisa apa itu Yeremia sih. Yeremia itu pelayanannya, pesannya adalah dia itu menunjukkan dosa dari orang-orang. Betul ya? Dia menunjukkan kamu itu berdosa, kamu itu salah. Dan menariknya, dia menunjukkan dosa mereka bukan hanya dosa jemaat, tapi juga dosa apa? Bos-bos lu. Wih, bos-bos lu. Dia nunjukin dosa rajanya, dia tunjukkan dosa nabi-nabi palsu dan dosa imam-imam palsu. Nah, ini dia bos. Berani nggak kita seperti itu? Ini bos kita nih, gembala kita nih. Kita bilang kamu salah. Woi, berani nggak kita nih? Bener nggak kita generasi Yeremia? Bos kita salah nih. Bos kita salah nih, bener. Salah di kerjaan, salah di pelayanan, salah di kehidupan. Bos kita punya selingkuhan. Berani nggak kita ngomong, kamu salah, kamu berdosa. Apa kita bilang, aduh, jangan ngomong deh. Ntar gue kehilangan pekerjaan gue lagi. Gue diem aja. Itu bukan bos. Yeremia mengatakan apa? Di sini adalah apa? Menurut Pentakosta ketiga dikata apa? Generasi Yeremia adalah mereka yang tidak kompromi terhadap dosa. Nggak kompromi. Mereka langsung sampaikan apa adanya. Berani nggak kita benar-benar seperti Yeremia? Semangat memberitakan Injil. Bahkan semangat memberitakan dosa-dosa. Menunjukkan kamu salah, kamu keliru. Meskipun aku harus dipenjara. Betul nggak? Yeremia itu dipenjara loh. Yeremia itu dikatakan apa? Dia itu nabi kesepian. Dia nggak punya teman. Dia dikucilkan.
Dia itu terus-menerus dianiaya, dia terus-menerus disiksa, sampai dipenjarakan, sampai mau dibunuh berkali-kali, disepian, nangis terus, dia Tuhan ini gimana hidupku, gara-gara aku patuh kepada Tuhan, gara-gara aku patuh kepada panggilan Tuhan, gara-gara aku patuh kepada firman Tuhan, aku menjadi seperti ini, nasibku habis, aku dibuang ke sana sini, aku nggak ada temennya, aku dipenjarakan, aku mau dibunuh, karena aku menegur atasan-atasan gue, karena aku membela kebenaran di atas semuanya. Bisa nggak kita menjadi benar-benar Nabi Yeremia? Atau kita semangatnya Yeremia tapi kompromi. Semangatnya Yeremia tetapi apa? Lihat orang dulu nih, tegur dosanya apa? Kalau orang bawa kita maki-makian. Apa kita maki-makikan, kamu bersalah, kamu dosa. Kalau kamu tidak bertobat, masuk neraka kau. Itu jadi kayak orang Batak ini. Mungkin karena moderator kita orang Batak kan. Tapi bisakah ketika kita melihat atasan kita mengatakan, kamu salah. Aku sakit menyampaikan ini. Seperti Nabi Nathan. Sama Daud. Daud, engkau raja diurapi. Engkau diurapi Tuhan loh. Engkau kurang apa Daud? Engkau raja dicintai Tuhan. Engkau menulis begitu banyak mazmur untuk Tuhan. Tapi Daud, maaf. Orang itu adalah engkau. Dan Tuhan akan memberikan hukuman buat kamu. Anakmu akan mati. Bisa kita ngomong begitu? Apa kita bilang, oh jangan deh, jangan. Nggak berani saya. Apakah kita benar-benar jadi generasi Yeremia? Lalu berikutnya, Yeremia, nabi itu adalah nabi yang beratap. Dan berikutnya pesannya gagal, nggak ada yang mau dengerin dia. Tapi kita kan, kita beda ya, kita itu memang semangatnya Yeremia, pesannya Yeremia, tapi kita itu pengen hasil itu bukan seperti Yeremia. Hasil akhirnya apa? Kita maunya pemenangan jiwa kan. Mereka mendengar firman Tuhan, bukan gagal. Kita pengennya itu, pesannya itu, Yeremia itu apa? Penghancuran Yerusalem. Kita maunya apa? Pertobatan kan? Bukan penghancuran, pertobatan. Jadi, iya kita boleh aja pakai Yeremia, tetapi kita harus mungkin lebih hati-hati ketika memakai karakteristiknya. Pas nggak? Tapi biarlah kita itu konsisten, nggak apa-apa lah. Pakai istilah Yeremia, tapi kita konsisten bagaimana semangatnya, bagaimana menunjukkan dosanya, dan sebagainya. Meskipun kita harus menangis, biarlah kita menangis karena Tuhan. Biarlah kita menangis bukan karena orang, tapi karena kita mengikuti panggilan kita. Meskipun kita menangis, biarlah karena kita melakukan pelayanan amanat agung ini. Kita memberitakan Injil. Inilah yang paling penting. Nah, tapi terus terang, saya pribadi, ini sekali lagi saya orang luar ya, saya melihat, kenapa kita nggak gabungkan di zaman akhir ini, kita butuh semua generasi jadi satu. Amin, saudara sekalian? Bukan hanya generasi Yeremia, tapi kita butuh generasi Timotius, kita butuh generasi Yakobus, kita butuh generasi Daniel, kita butuh generasi Yusuf. Saya suka Yusuf, kenapa? Karena meskipun di negeri orang, kesepian, dia dibuang, dilukai oleh saudara-saudaranya. Bahkan ada tantangan berzina. Apa yang dilakukan? Enggak, aku mau hidup kudus. Dan dia akhirnya jadi pemimpin, nomor 2 seluruh Mesir. Saya mau jadi seperti Yusuf. Saya nggak mau jadi seperti Yeremia sih. Matinya sedih bener, gak ada yang mau dengerin. Saya maunya jadi orang nomor 2, ya kan Philip Chia gitu loh. Ya kan jadi generasi Yusuf. Saya sih kalau boleh pilih, saya mau Yusuf aja Pak. Saya mau Yusuf aja gitu ya, generasi Yusuf. Ya kan, tapi juga ada Daniel. Daniel itu apa? Bayangkan, Daniel itu coba, saudara perhatikan nggak? Daniel itu berat. Pertama dia sudah pindah negara. Bukan hanya pindah negara, lalu berikutnya yang kedua apa? Namanya pun diubah, betul ya? Belsasar. Jadi diubah namanya menjadi nama orang kafir. Bukan hanya negaranya berubah, namanya berubah, bahasanya berubah. Yang keempat apa? Bahkan makanannya diubah, betul nggak? Mau dicuci otak gitu. Mau dicuci otak. Bahkan ketika dia nggak mau kompromi, apa? Hidupnya pun mau diubah jadi mati. Betul nggak? Tapi tetap apa? Tuhan, aku tetap membela imanku. Tuhan, aku tetap setia kepada Engkau. Tuhan, aku tetap menjaga kekudusan hidup aku. Tuhan, aku tetap melayani Tuhan dengan baik. Karena kita bisa melayani Tuhan tanpa kekudusan. Ingat baik-baik. Saya ulang 3 kali. Kita bisa melayani Tuhan tanpa kekudusan. Kita bisa berkhotbah tanpa kekudusan. Kita bisa bernyanyi dengan dosa-dosa kita begitu banyak. Tapi yang Tuhan mau adalah kita melayani Tuhan dengan kekudusan. Melayani jadi berkat buat sesama, betul. Tapi Tuhan bukan hanya meminta kita melayani Tuhan. Melayani sesama. Tapi apa? Memuaskan Tuhan. Kita bisa aja melayani Tuhan, melayani sesama, jadi berkat. Orang diberkati. Wah, amin, amin, khotbahmu luar biasa. Tapi hidup kita masih jatuh bangun dalam dosa. Kita masih hidup di dalam kenajisan. Itu apa?
Itu apa saudara sekalian? Kita tidak memuaskan hati Tuhan. Kita mengecewakan hati Tuhan, kita menyakiti hati Tuhan. Biarlah kita menjadi generasi yang memuaskan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Amin saudara sekalian? Amin dong, ya kan? Udah khotbah begini, mantap. Lalu berikutnya, dan kita itu juga butuh generasi-generasi lain. Kalau menurut saya, kita butuh generasi-generasi kita nih, saya masih muda. Saya anggap seperti saya Timotius, tapi saya butuh generasi yang lebih senior untuk membimbing saya, mengarahkan saya dengan pengetahuan mereka, dengan pengalaman mereka, dengan teologi mereka. Saya butuh mereka. Kita harus bersinergi. Untuk di akhir zaman ini, kita bukan hanya butuh satu generasi, tapi seluruh generasi supaya semua penuaian itu terjadi. Di dalam generasi ini, kita bukan hanya butuh generasi muda, tetapi juga generasi yang tua, supaya kita bisa memenangkan generasi ini, dunia ini, demi Kristus. Kita butuh semuanya, kita butuh anak-anak, kita butuh orang muda, kita butuh juga orang tua. Pengalaman mereka sudah dipakai Tuhan lebih jauh, mereka sudah dididik Tuhan lebih jauh, mereka sudah diproses Tuhan lebih jauh, dan kita butuh mereka untuk bersatu, bersama-sama melayani Tuhan. Lanjutkan. Tinggal 10 menit soalnya. Saya nanti khotbah ini. Nah saudara sekalian, saudara pernah dengar ya Asbury Revival? Baru aja kok. Betul ya? Dan teman saya juga ikut hadir ke sana dan mereka positif. Mereka mengatakan Asbury Revival itu luar biasa, menyentuh mereka, memberkati mereka, membuat mereka tersentuh sama Tuhan. Amin, saudara sekalian. Tapi kalau boleh izinkan saya berbicara. Saya bicara dengan fakta. PowerPoint yang saya kasih ini, slide, itu ada disampaikan oleh Elijah. Elijah ngomong seperti ini. Apakah kamu mengetahui bahwa wanita-wanita, bahkan queer students, maksud itu apa? Queer students, LGBT. Jadi orang-orang yang lesbian, yang gay, itu memimpin worship selama apa? 8 hari berturut-turut. Saudara saya mau nanya, makanya saya bilang kan, kita bisa melayani Tuhan tanpa kekudusan. Terus terang, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau dilayani oleh orang yang hidupnya najis. Saya tidak ingin dilayani Tuhan orang yang hidupnya tercemar, karena itu bukan firman Tuhan. Mereka luar biasa, memberkati banyak orang. Tapi apakah mereka memuaskan hati Allah? Enggak. Mereka mendukung, mereka homoseksual, mereka lesbian. Mereka jadi pemimpin gereja. Saudara mau nggak gembala saudara homoseksual, transgender? Ini transgender loh, Q itu transgender. Bapak shalom pak. Sorry, saya bukan bapak, saya ibu. Kacau lah dunia. Saya dari kaum Injili. Saya memohon kita semua agar kita dipimpin oleh orang-orang yang bukan hanya menjadi berkat buat sesama, tapi khususnya memuaskan hati Tuhan. Biarlah mereka melayani Tuhan dengan kekudusan. Mereka melayani Tuhan dengan kriteria yang disampaikan oleh Pak Niko. Tidak kompromi dengan dosa. Cinta mati-matian kepada Yesus. Kita bisa saja cinta mati-matian terhadap pelayanan karena kita butuh hidup. Ini berpikir. Kita bisa aja melayani karena kita butuh hidup, bukan cinta sama Tuhan. Kita bisa aja melayani Tuhan, bukan karena kita benar-benar menghayati panggilan kita, tapi terpaksa. Nggak ada lagi kerjaan yang lain. Tapi kita benar-benar cinta mati-matian sama Tuhan. Saya tidak kompromi dengan dosa. Meskipun saya harus kehilangan pekerjaan saya, meskipun saya harus kehilangan pelayanan saya, tapi saya akan ikut Tuhan sampai akhir hidup saya. Saya ingin memuaskan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama dan memberitakan amanat agung Kristus. Luar biasa ya saya ya. Saya khotbah pakai seminar. Oke saudara sekalian, biar orang di Zoom juga bisa lihat betapa semangatnya saya kok bicara tentang firman Tuhan. Nggak ada yang bisa menggantikan saya, karena saya itu harusnya, kalau saya nggak dipanggil Tuhan, saya itu harusnya sudah mati 2 kali. Dibunuh Tuhan, bukan dibunuh Tuhan, dibunuh sama orang-orang. Saya benar, dulu itu saya sampai rusaknya sampai mau dibunuh berkali-kali. Lalu berikutnya tahun 2019 harusnya saya mati. Saya kena virus. Panas demam saya itu udah begitu parah, sampai harusnya saya itu kalau hidup itu saya sudah mengalami kerusakan otak. Jadi sebetulnya saya itu harusnya sudah mati sekarang. Gitu. Tapi Tuhan masih memberikan saya kehidupan. Saya bilang, Tuhan, saya ingin memberitakan firman Tuhan. Meskipun kalau mau kehilangan segalanya, saya sudah kehilangan segalanya kok. Saya nggak takut. Yang penting adalah apa? Saya boleh kehilangan segalanya, tapi saya tidak boleh kehilangan firman Tuhan. Saya boleh kehilangan segalanya, tapi saya tidak boleh kehilangan Yesus saya. Saya boleh kehilangan segalanya, tapi saya tidak boleh kehilangan panggilan yang mulia ini. Lanjutkan. Slide berikutnya. Ya ini temennya
Temennya nanti, ya ini dia. Saya nggak bahas, saudara bisa cek sendiri nanti. Orang-orang ini ada di Twitter dan mereka bangga. Wih, kami ini benar-benar orang lesbian, kami ini transgender, melayani, wah bangga. Ini kenyataan loh di SBO Revival. Lanjutkan. Terakhir ini. Nah, jadi konklusi saya, kesimpulan saya, pas ya waktunya ya. Jadi menurut saya, ada dua. Pertama tentang message-nya, yang kedua tentang messenger-nya. Message-nya, yang penting Kristus diberitakan, selesai. Yang penting Kristus diberitakan, bukan teologi kita, bukan pengalaman kita, bukan tokoh kita, bukan predestinasi atau Armenian atau Calvinis, bukan. Yang penting Kristus diberitakan, itu udah cukup. Simple kok. Biarlah kita, meskipun kita tengah-tengahnya berbeda, tapi dasar kita harus tetap sama. Firman Tuhan. Dan tujuan kita, ujungnya sama. Amanat Agung. Tengah-tengahnya, itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Di dalam Kristus. Lalu berikutnya, ini dia, menarik nih. Ini menarik nih Bapak Ibu. Ini saya senang sekali nih. Ini dari siapa ini? Dari Tim Hill, di halaman 221 sampai 222. Mengatakan begini, tanpa pengajaran firman Tuhan, dikatakan apa? Tidak ada kebangunan rohani yang bertahan lama. Kesimpulannya apa? Tanpa firman Tuhan, ada nggak kebangunan rohani? Ada nggak? Ada, betul ya. Tapi nggak bertahan lama. Kita pengen kebangunan rohani ini bukan hanya sekali, bukan hanya cuma setahun, bukan hanya cuma 10 tahun, tapi kebangunan rohani ini setiap tahun, bahkan sampai selama-lamanya. Karena apa? Kebangunan rohani itu bisa terjadi. Tapi kalau nggak ada firman Tuhan sebagai dasarnya, kalau kita tidak kembali kepada Alkitab, itu tidak akan bertahan lama. Pembangunan rohani itu hanya seperti euforia saja, hanya sebagai event saja yang sebentar saja. Tapi kita mau kebangunan rohani ini, kebangunan rohani yang terus-menerus, yang panjang, yang lama. Kenapa? Karena harus didasari oleh firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan ada kebangunan rohani, tapi sebentar. Ini kata Tim Hill, bagus. Lalu dikatakan apa? Saat Yesus mengatakan firman Tuhan, keajaiban kebangunan rohani terjadi. Jadi ketika kita bicara firman Tuhan, kembali ke Alkitab, semua mujizat terjadi, semua kebangunan rohani terjadi, semua yang mati akan dibangkitkan. Ini dia, karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah yang memberi kehidupan, bukan mulut kita, bukan mulut saya, bukan ajaran saya, tapi firman Tuhan, ajaran firman Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Dikatakan ini, meski ada tempat untuk memberi semangat, seperti saya kan. Gimana nggak memberi semangat? Ngomong aja semangat. Mama saya pas ketika kunjungin saya di Amerika, mama saya sampai kaget. Kan tidur kan satu ranjangan ya. Mama sendiri nggak apa-apa dong. Terus dia bilang, kamu itu tengah malam, mama kaget kenapa ranjang bergetar. Saya bilang, kenapa ma? Kamu ternyata ngomong tidur sampai begini-begini. Kamu tuh seperti berkhotbah. Saya bilang, wih masa ma? Iya. Ternyata kamu tidur pun aja berkhotbah. Saya bilang, itu dia semangat kan saya. Memang saya orangnya semangat sih. Dikatakan apa? Membimbing serta membangun umat. Tapi harus diingat bahwa perintahnya ialah memberitakan firman Tuhan. Ujung-ujungnya harus tetap memberitakan firman Tuhan. Memang saya memberikan semangat, memang saya membimbing, menuntun. Tapi ujungnya apa? Kita ujung-ujungnya semuanya harus memberitakan firman Tuhan. Kalau apa? Kita mati, bos. Gereja kita gereja yang mati, denominasi kita denominasi yang mati. Kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan, amanat agung itu, mati kita. Lalu berikutnya, messengersnya. Menurut saya itu adalah semua generasi. Kita butuh generasi yang lebih tua daripada kita. Generasinya Pak Tong. Kita butuh generasinya Pak Niko. Kita butuh generasinya mereka yang lebih senior pada kita. Meskipun tidak semua kita setuju, tapi kita butuh mereka untuk membimbing kita yang masih muda. Jadi perlu ada kolaborasi yang mantap. Antara Paulus dengan Timotius, Timotius dengan Paulus. Generasi yang tua membimbing kita, mengajar kita, memberikan pengalaman, memberikan pengarahan. Kita butuh itu. Tapi generasi muda memberikan semangat. Kita yang bertindak, kita yang berjuang untuk kemuliaan Kristus. Kita yang di lapangan, ya kan? Dikatakan apa? Pak Niko mengatakan, kemudian pada pertengahan tahun 2009, Tuhan berbicara lagi kepada Pak Niko ya, ini, dan berkata, aku akan mencurahkan rohku seperti yang tertulis dalam Yoel. Ini dia, ini Pak Niko mengatakan ya, banyak generasi, bukan hanya satu generasi, tapi apa aja? Banyak generasi. Generasi apa aja di sini? Menurut Pak Niko dalam halaman 88, anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Jadi biarlah seluruh generasi ini kita yang memberitakan kepada Tuhan. Satu generasi, seluruh generasi, bukan hanya satu bagian, satu generasi, enggak. Tapi semuanya bersatu memberitakan Injil, bahwa Kristus yang diberitakan, bahwa Kristus
Kristus untuk dunia, Kristus untuk satu desa, Kristus untuk satu kota, Kristus untuk Indonesia, Indonesia bagi Kristus, bahkan dunia untuk Kristus. Kita semua bersatu untuk kemajuan Injil, untuk amanat agung. Amin, saudara sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wow, menarik sekali ya Pak. Bapak minum dulu. Silakan. Jadi aku nangkep poin-poin pentingnya nih Pak. Jadi gimana kebangunan rohani bisa terjadi terus-menerus dan bertahan lama jika berlandaskan pada Alkitab. Kemudian biarlah kita menjadi generasi yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti lagu Christ is enough for me. Betul. I have decided to follow Jesus, no turning back. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Dan yang terakhir, yuk para peserta dari berbagai denominasi gereja, kita berunity menyelesaikan amanat agung, menyelamatkan jiwa-jiwa, karena banyak sekali jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan kita sebagai messenger of God, supaya penuaian terjadi. Setuju Bapak Ibu? Saya kembali lagi mengingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya agar dapat men-scan QR code atau klik link yang ada di chat room atau mungkin di chat WA group. Di sana ada link untuk Slido. Kami memberikan waktu untuk Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Selanjutnya, Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya kita akan persembahan. Persembahan ini kita kumpulkan untuk kami agar dapat membuat seminar-seminar lainnya yang lebih menarik lagi dari topik-topik yang seperti ini, bahkan tidak kalah menariknya. Sebelum persembahan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Riki Arwan. Untuk Pak Cia bisa beristilat dulu Pak. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan, kami agungkan di dalam nama kebesaran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, hingga di pertengahan acara seminar kami ini Tuhan, kami tetap merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami bersyukur buat itu Tuhan, karena kami tahu Tuhan sungguh baik atas hidup kami. Dan oleh karena rasa syukur kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan berupa materi yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami serahkan Tuhan adalah untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sungguh mengasihi hidup kami. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang sudah menabur melalui pekerjaan usaha yang sudah kami lakukan, yang Tuhan percayakan kepada kami. Berlipat kali ganda Tuhan gantikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, dan kami siap untuk menabur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank BCA 2480 472813 atas nama Vera M. Pardede. Shalom kasih Emanuela. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah,